Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita. Ya, saat ini masih berdiskusi mengenai matriks ya. Ya, dalam hal ini, kalau saat yang lalu kita sudah memprogram membuat satu matriks. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah dua buah matriks. Ya. Tujuannya nanti adalah bagaimana nanti dua buah matriks itu kita buat dulu. Matriksnya dua matriks itu ya, nanti akan kita kembangkan bagaimana menambahkan dua buah matriks, bagaimana mengurangi dua buah matriks, ya. Kemudian perkalian dua buah matriks, ya, ya. Dan masih banyak ya. Jadi nanti penyelesaiannya bahkan nanti ada salah satu soal juga mengenai inverse matriks, ya. Jadi kenapa matriks inverse? Kenapa matriks dikalikan? Ya, tolong direview kembali ya, dari kuliah-kuliah yang Anda sudah dapatkan, ya, kuliah apakah itu matematik, itu apakah kalkulus, ya, itu ada ya tentang matriks, ya, bahkan di dalam mekanika teknik atau mekanika material itu sering eh, muncul ya persoalan matriks itu menyelesaikan persoalannya, ya. Ya untuk itu kita ya, meskipun saat yang lalu kita sudah apa mendiskusikan mengenai apa itu matriks ya, tapi saya singgung lagi untuk review ya apa yang disebut dengan matriks ya. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Ya. Kenapa saya katakan persegi panjang? Karena persegi panjang itu kalau sisinya sama menjadi bujur sangkar, kalau tidak sama ya persegi panjang gitu ya. Ya, mengapa seperti itu? Karena matriks itu bisa kolomnya lebih banyak daripada barisnya. Ya, ya itu nanti, itu tolong direview kembali ya, apa itu matriks dari kuliah-kuliah awal. Ya. Suatu matriks diberi nama ABC. Ya, tadinya saya tidak konsisten ya. Saya membuat program, ya, tapi program itu matriks itu saya beri angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, untuk pemrograman uh, Visual Basic ini ya, ya, ya Visual Studio juga ya. Nah, tapi saya sekarang harus konsisten, saya kembali ya bahwa matriks itu harus bernama A, B, C ya, dan sebagainya. Sedangkan anggotanya ya untuk mengingatkan kembali ya itu huruf kecil ya seperti ini ya, huruf kecil yang berindeks ganda ada I dan C. Ya, I dan C ini D dan C ini adalah untuk mewakili I-nya itu berapa banyak baris, J itu berapa banyak kolom. Ya. Indeks pertama menyatakan di baris mana anggota itu terletak, dan indeks kedua menyatakan di kolom mana anggota itu terletak. Ya, misalkan A ini misalkan ada 21, ya, berarti dia di baris ke-21 di baris kedua dan kolom pertama ya, kolom 1. Ya, kalau direview lagi tentang itu. Baik, kita mengenai notasi ya. Ini bisa kecil ya, bisa kurung kecil, bisa kurung siku ya, atau bahkan garis double seperti itu. Ya, kadang-kadang kita kalau melihat referensi bingung ini maksudnya apa ya? Kalau di buku yang satunya itu yang kita lihat adalah kurung siku, kok ini garis double ini apa ya? Nah, sekali lagi tolong di review apa itu matriks ya. Dan biasakan dengan referensi yang berbeda sehingga kita tahu masing-masing ya itu bukan standar ya, jadi masing-masing buku atau referensi memakai cara yang berbeda. Nah, sekarang kita bicara mengenai ordo. Ordo atau kromosom matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Contohnya matriks A pada contoh ya di atas tadi ya. Contoh ini, nah ini ordonya adalah 1, 2 ya, 1, 2 ya, barisnya 2 dan kolomnya 1 ya. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa matriks A berordo 2 ya. Nah, mari kita mulai menyiapkan programnya ya. Nah, seperti dari kuliah-kuliah yang lalu saya selalu katakan buatlah algoritmanya dulu
ya, ya, atau kemudian dilanjutkan dengan membuat anunya dulu, apa namanya, diagram alirnya. Ya, karena diagram alir nanti sudah mulai berisi ekspresi-ekspresi, persamaan-persamaan, ya, kemudian kita sudah pelajari mengenai apa proses berulang, ya, kemudian proses apa eh, percabangan ya dan sebagainya. Nah itu berlaku nanti ya, apalagi di eh, semua hal pemrograman. Ya demikian pula juga di matriks ini. Ya mari kita mulai dulu merancang ya untuk matriks ya. Nah yang akan kita buat di sini ya karena kita akan membuat matriks itu apa em, sesuai dengan keinginan kita ya dan dalam program ini saya mempersiapkan matriks itu berordo 20. Luar biasa ya. Artinya kalau Anda ingin mencoba-coba ya bisa bisa sampai hanya 20 ya karena memang saya batasi ya. Dibatasi 20 karena ini daerah ini ya nanti tampilannya ini kurang ya. Meskipun kita bisa perlebar ya. Oke, tapi saya membayangkan kalau 20 itu sudah sulit nanti mengisi angka-angkanya ya. Itu untuk mudahnya ya nanti kita coba maksimum 3 lah gitu ya. Nah, saya siapkan di sini. Ya, ini pertama saya membuat ini form ya, ini form 1 sebenarnya. Saya sudah ganti form 1 menjadi anu apa? Itu saya ya, jadi um, ya apa ya kalau kata profil tapi ini menunjukkan saya ingin menunjukkan bahwa ini saya yang buat ya jadi tidak ada klaim ya, klaim atau komplain padahal yang namanya matematik itu siapa saja boleh pakai gitu ya. Oke ya banyak baris kita isikan di sini ya. Ini semua 1 2 3 4 5 6 7 8 itu adalah label ya, label ya, ada cari ini label 1 2 3 4 5 6. Nah label 1 sampai 6 tidak berpengaruh pada listing programnya ya karena mereka hanya merupakan label atau tidak dilibatkan dalam eh, apa ya apakah persamaan atau persyaratan ya hanya label ini ya yang ini ya yang 7 dan 8 ini kita pakai untuk mengisi hasil dari anunya apa harus dari matriksnya ya. Nah, sehingga label di sini nanti akan diberi nama ya. Jadi kalau yang ini ya label 1 2 3 4 5 6 ya kita hanya mengubah teksnya ya. Ingat-ingat ya teks ya. Sedangkan ini teksnya kita isi seperti ini tetapi namanya harus diberikan ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita mempunyai 4 text box di sini. Ya, ini text box ini untuk mengisi jumlah baris ya dan harus diisi ini ya. Nanti kita lihat bagaimana memberi nama ya. Kemudian teksnya kita kosongi ya. Kita hanya memberi nama name ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana perancangannya. Nah, ini persiapan ini penting sekali ya karena saya melakukan persiapan saya rasa sudah matang, sudah mantap. Ternyata masih ada kesalahan, terjadi error. Nah, dari 8 label ada 4 text box dan 1 button. Ya, saya katakan button itu karena apa? Nanti kita memilih dalam toolbox ya, ini adalah button. Ya, ini adalah tombol eksekusi. Ya, terserah Anda mau beri nama apa. Saya berikan teksnya saya tulis proses ya. Ini memang nggak konsisten ya. Ternyata karena di programnya ternyata saya memakai ini jadi start ya. Ini sebenarnya dari program saya juga ya. Tapi setelah saya copy ini kemudian saya berubah pikiran di dalam listingnya ya. Sehingga ya nggak masalah ya. Ini mungkin seharusnya diganti start. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana menyusunnya ya. Persiapan untuk menyusun ini di form 1. Nah ini, di form 1 kita dulu ya, kita tentukan label 1 dulu ya, kita klik label 1, kita klik label pertama, ya, kemudian dari properti kita pilih teks. Ya, dalam teksnya kita ganti tulisan menjadi banyak baris matriks A. Ya. Jadi kita lihat nanti akan muncul seperti ini. Di sini labelnya ya. Saya kira Anda sudah tahu semuanya. Ya, label 2 juga seperti ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya.
Nah, label 2 banyak kolom matriks A, label 3 teks semua ya, banyak kolom matriks B ya, label 4 banyak kolom matriks banyak baris matriks E, kemudian label 4 banyak kolom matriks B. Ya, label 5 ya kita tambahkan matriks A supaya muncul seperti ini, label 6 matriks B. Ini semua yang kita ganti teksnya ya, jangan salah di name-nya ya, nanti bisa berantakan. Nah, label 7 ini ya, yang kita berikan nanti menjadi tempat tampilan dari hasil matriksnya, matriks A ini. Ya, bisa kita tuliskan hasil matriks A, atau kita ini ya, atau sebenarnya tanda kurung ini kosong ya. Ya, karena nanti akan ditindas ya, oleh apa, akan di istilahnya override ya, hilang ya pada waktu matriks itu sudah muncul dan sudah jadi. Nah, yang paling penting adalah name-nya. Ya, diingat-ingat di namanya tab ya, TAB, ini maksudnya tabel ya, table matriks A. Ya, nanti akan muncul di label 7 ini adalah ya nanti kita buat di listing programnya, bagaimana membuat table matriks A ini. Ya. Selanjutnya, label 8 itu sama dengan label 7 ya. Ya. Teksnya kita isi atau kita kosongi nggak masalah ya. Pada saat yang lalu ya saya sudah menunjukkan bagaimana label itu teksnya kita kosongi tidak terlihat ya. Tapi begitu nanti selesai proses ya baru muncul hasilnya yaitu matriks ya, yang kita buat. Ya, itu pada program yang lalu. Sedangkan name-nya ini ya kita ganti, kita isikan tab matriks B. Ya. Ini juga rawan ya, ini juga rawan kesalahan. Ya, pada waktu saya memasukkan ke listing programnya, ya A-nya itu ketinggalan, ya jadi TB. Gitu. Saya lihat ini apa ya? Saya tidak menyadari ya bahwa ternyata ada kesalahan di awalnya ini. Ya, label 8 saya yakin saya tuliskan tab matriks B gitu ya. Nah, ternyata pada waktu saya di listing membuat tulisan seperti ini, sedangkan di label 8 sendiri yang ditulis ada TB matriks, tidak ada A-nya. Ya, agak pusing juga saya mencari ya. Kemudian saya menyadari bahwa di dalam perencanaan form 1-nya ini ada kesalahan. Ya. Kemudian teksnya saya katakan silakan tulis ini boleh, dikosongnya juga boleh. Ya. Nah, mari kita masuk ke dalam text box-nya. Nah, ini juga rawan ini ya. Ya kadang-kadang kita tidak tahu ya bahwa kita ngetiknya itu salah. Nah, penting banget. Text box 1-nya name ya, bukan teksnya. Name-nya kita berikan txt baris A. Ya, text box 2 ya, kalau kita sudah ambil dari toolbox-nya, kita tanamkan di form 1 ya. Name-nya kita pilih, kita ganti menjadi txt kolom A. Ya, nanti penting karena ini nanti semua akan masuk di dalam listing programnya. Text box 3, name-nya kita ganti txt baris B. Text box 4, name-nya kita ganti, dari name-nya kita ganti txt kolom B. Nah ini saya katakan tidak konsisten tadi ya. Buttonnya yang tadi yang saya peragakan itu sebenarnya tulisannya adalah B proses gitu ya. Tapi di sini saya pakai B start. Ya, kemudian on the done start. Ya ini maksudnya supaya nanti muncul ya di teksnya ini muncul S-nya ini di garis bawah. Ya, artinya apa? Kita bisa klik tombol start itu atau kita bisa ketik Ctrl S ya karena S-nya di underline yang di garis bawahi. Ya. Nah itu ya. Jadi penting ya kelihatannya kita di dalam membuat form itu harus diperhatikan karena nantinya harus pada waktu membuat listing program itu akan dihubungkan. Ya, kalau tidak bisa menjadi masalah. Ya. Nah selanjutnya, ya, nah ini kita buat listing programnya ya. Nah, jadi ini listingnya semua sudah kita siapkan. Ya. Harus kita perhatikan betul-betul teliti ya. Seperti contohnya ini ya, dim ini adalah deklarasi, ya, deklarasi atau mengumumkan ya bahwa dimensi dari matriks A itu adalah 20 kali 2, 20 kali 20. Ya, karena kita buat dua matriks. Matriks pertama adalah matriks A dan kedua adalah matriks B. Ya. Jadi kita pakai juga yang aneh 20 kali 20. Ya.
Jadi barisnya 20, kolomnya 20. Ini maksimum. Artinya, kalau nanti kita memilih misalnya matriks A itu 21,2 apa 21 baris, 21 kolom, dia langsung error. Karena apa? Dia akan ingatkan, oh kalian cuma mendeklarasikan cuma 20 ya. Ya ini ekstrim, agak ekstrim ya. Kalau Anda buat 20, saya tidak bisa bayangkan ya. Ya. Tapi ini adalah contoh. Kalau Anda mau bikin 10 nggak apa-apa ya. Karena mungkin kita hanya memakai buat ordo 2 atau 3 gitu ya. Atau maksimum 10 ya. Ya, tapi untuk amannya saya bikin 20. Kemudian eh, saya juga mendeklarasikan ya baris A, kolom A, baris B, kolom B itu ya saya deklarasikan sebagai integer. Ya, keempatnya ini semua adalah integer. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi hasil A matriks A ya. Ini penjelasannya. Hasil B matriks B ini adalah string. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini ada tanda ya. Ini ada tanda menunjukkan proses input matriks ya, sub input matriks A. Ya, matriks A itu kita tuliskan ini B adalah baris, K ini adalah kolom. Ya, terserah Anda mau pakai I atau J terserah ya. Tapi harus konsisten ya. Nah, ini saya agak juga ya, sering terjebak di sini ya. Jadi ini saya deklarasikan bahwa B dan K itu adalah ya baris dan kolom untuk memudahkan aja ya. Itu adalah integer. Ya. Kemudian baris A sama dengan value-nya mi txt baris A txt. Ya, ini baris A. Ya, mana baris A ini? Baris A txt. Ini sudah perintahnya. Ya. Jadi tolong direview lagi apa maksudnya ini ya. Jadi Anda nanti tahu ya. For ya, ini ada for next. Ya, apa itu for next? Ya, pengulangan ya. Ya, pengulangan diulangi mulai untuk B mulai dari 0 sampai A minus 1. Ya, misalkan A itu ada yang kita baris A minus 1. Kalau misalkan baris A ini kita adalah jumlahnya misalkan 20, maka dia B ini adalah 0 sampai 20, 0 sampai 19. Ya. Kalau ini baris A-nya 20, maka tinggal 19, seperti itu. Nah, ini adalah untuk membuat input box. Ya, input box di mana matriks untuk matriks A. Input box-nya itu nanti akan muncul ya, sebentar lagi akan saya tunjukkan. Ini sengaja saya buat, atau memang harus dibuat, untuk memasukkan matriksnya. Ya, nanti Anda lihat ya, masukkan nilai matriks A untuk posisi, misalnya ini adalah di sini B-1 itu posisi 1 misalnya, ya, kali K, kali 2 misalnya ya. Jadi menunjukkan seperti koordinat ya, tapi menunjukkan baris dan kolom dari matriks A. Ya. Jadi ini for next-nya seperti ini ya, K sama dengan sampai kolom A sama 1, sedangkan ini adalah perulangan di dalam perulangan. Ya, ini adalah perulangan untuk kolomnya, dan sedangkan ini adalah perulangan untuk barisnya. Ya, misalkan baris 1, ya, pada waktu masuk sini kolom 1. Ya, dia berputar terus masih baris 1. Ya, pada 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ya. Setelah selesai, kita gimana kita menentukan jumlah ordonya ini ya. Nah, baru dia keluar lagi keluar. Nah, kemudian B-nya adalah untuk misalkan untuk baris kedua, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ya, saya akan berikan contohnya bagaimana nanti bentuknya ya pada waktu kita melakukan proses. Nah, ini jendela yang muncul tadi ya. Jadi yang saya siapkan ya. Ya, setelah kita isi banyak baris 2, kolomnya 2 untuk A, untuk B baris 2 kolom A, kolom 2, kita klik proses atau start ya, muncullah jendela ini. Nah, dari jendela ini, dari Windows ini, kita lihat kita mengisi untuk matriks 1, baris 1, kolom 1. Kita ketikkan nilainya, itu kita klik OK,
muncullah dia masih baris 1 kolom 2, ya, sesuai dengan logika for next tadi ya, ya, sampai dia selesai ya. Begitu selesai selesai matriks A, ya, saya perintahkan langsung untuk menyelesaikan matriks B juga ya. Oke, mari kita lihat. Tadi itu tadi adalah untuk baris A. Oh, ini cetak ya, kita mencetak ini ya untuk artinya begitu kita selesai dengan matriks A, langsung dia muncul ya. Kita tunjukkan di sini ya. Dia akan muncul di sini ya. Ini ya. Hasil matriks A ini akan hilang. Muncullah matriks A yang telah kita ketikkan. Sedangkan B belum. Ya, ini tergantung Anda ya, membuat programnya. Mau dicetak duluan sebelum B dimulai ya, atau dicetak bersama-sama pada akhir proses pengisian ya, itu terserah Anda. Tetapi yang saya lakukan di program ini adalah saya cetak dulu ini ya, hasil ini ya, setelah saya ketik ya, ordo 2 kali 2 ya, saya masukkan 4 angka ya, 4 nilai, kemudian langsung muncul. Baru kita mengerjakan hasil matriks yang ke B ya. Nah ini ya, saya katakan muncul, cetak ya, dia akan mencetak sesama seperti tadi ya. Jadi barisnya dulu, baris pertama kolom 1 ya, kolomnya berubah, baris pertama kolom kedua ya, dan seterusnya ya. Kemudian hasil A, matriks A ya, yang tadi itu hasil itu ya, itu akan muncul ya, muncul tadi jumlah matriksnya ya. Nah, beberapa matriksnya bentuknya itu ada di sini ya. Tab matriks A ini anunya ya, ekspresinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke matriks B ya. Ini matriks B ya, untuk input matriks B ya. Jadi kalau Anda tidak ingin cetak dulu, ini harus dimasukkan ke sebelum cetak A ya. Tapi lupakan dulu ya, ini sudah saya buat seperti ini formatnya, ikuti aja ya. Baris B ini nilainya ya, kolom B ini nilainya ya. Kemudian kita lihat for next, baru untuk baris 1 sampai 2 ya, karena 2 ordo ya, atau berapapun ya. Kemudian kolomnya ini berjalan ya, 1 1 1 2 ya, kemudian langsung kembali lagi 2 1 2 2 ya, dan seterusnya. Langsung setelah itu dia dicetak ya, cetak matriks B, muncullah matriks B ya, berarti selesai. Jadi programnya dibuat sederhana dulu ya. Nanti ini adalah persiapan kita untuk membuat sebuah program ya, untuk melihat bagaimana melakukan perkalian matriks ya. Itu ya, sehingga ini tadi adalah listing programnya ya. Nah, ini bagian ini adalah untuk untuk anunya ya, untuk pada waktu start ya. Jadi waktu kita tekan start, jadi startnya itu ya, proses akan berjalan pengisian ya, kemudian kita call input matrix ya, cetak matriks ya, input matriks B, cetak matriks B ya. Jadi ini memang sudah urutan yang akan dilakukan oleh start ini ya. Ini B start handles, oke. Tadi seperti ini ya. Tadi yang tadi kita lihat adalah program utamanya, tapi ini adalah untuk mengendalikan programnya dalam hal memasukkan angka-angka untuk matriksnya dan melakukan pencetakan, artinya dimunculkan di form 1 ya. Nah ini ya, ini contohnya adalah hasilnya ya. Nah, saya melakukan memasukkan 3 kolom ya, 3 kolom dan 3 baris ya. Ya, kalau tadi contohnya 22 ya, sekarang ada kesempatan ini supaya kita bisa lihat bahwa kita bisa membuat matriks sesuai dengan yang kita inginkan, maksimum 20 ya. Tadi Anda harus atur ininya ya, atur form 1-nya supaya nanti kalau misalkan 20 ya harus muat ya.
Dan sekali lagi, matriks ini tidak perlu 3-3, bisa 3-2. Ya. Jadi kolomnya cuma 2. Ya. Nah, kolomnya 2, barisnya 3. Ya. Mungkin yang sebelah kanan hilang. Ya. Oke, jadi ini hanya untuk memperagakan. Misalnya saya pakai matriks dengan ordo 3, ya, 3 kali 3. Ya. Supaya tidak membingungkan, saya nanti ya Anda bisa melihat contoh kalau bentuknya 32 misalnya ya. Mari kita panggil ya, Visual Basic, kita klik. Nah, sekarang Visual Basic sudah muncul ya. Nah, sebenarnya saya ingin membuat new project ya, membuat new project di sini, tapi ini Anda nanti yang mempraktekannya, karena new project itu sudah saya buat ya, ya agar video ini apa tidak terlihat tertatih-tatih gitu ya. Misal ada error, saya perbaiki dan sebagainya, videonya menjadi panjang. Saya sudah siapkan programnya ini ya di filenya berjudul 2 matriks ya, sehingga saya bisa jelaskan. Jadi kalau Anda ingin membuat ya, bikin new project ya, kemudian kasih nama terserah untuk 2 matriks untuk contoh ini ya, untuk contoh program ini ya. Saya klik 2 matriks. Ya, ini karena saya dapat ini prosesnya menjadi seperti ini ya. Nah, kelihatan tidak konsisten juga ya saya ya, tetapi saya ingin menunjukkan ya, karena saya merasa ini adalah yang terbaik ya, saya lakukan ya. Label ini ya, kita klik ya sini ya, kita lihat ya, yang kita klik, kita lihat di propertiesnya sini, ini label 1 ya. Kemudian kita klik yang ini ya, yang di bawahnya, kita lihat ke propertiesnya, terlihat label 2. Kemudian kita kembali ke banyak baris matriks B ya. Ini adalah label 3 ya. Nah, sekalian kita lihat anunya ya, kita lihat ini ya, teksnya ya. Teksnya itu sama ya, seperti ini. Kita lihat di propertiesnya seperti ini ya. Dalam hal ini teksnya saya pakai font 12 ya. Jadi Anda bisa pakai font 12 terus bold ya. Nah, kemudian ini adalah label yang keempat ya, ini adalah label keempat. Anda lihat di sini ya. Kemudian Anda lihat banyaknya kolom matriks B. Nah, sekarang kita masuk ke label kelima. Betul nggak kelima? Ya, kita lihat ini 5 ya. Nah, saya tulis di sini di teksnya ya, matriks A. Kemudian di matriks B, ini adalah label ke-6. Ya, saya ganti teksnya di sini yang label 6 menjadi matriks B. Nah, ini saya berikan tulisan merah ya, supaya Anda nanti bisa perhatikan hasilnya. Hasilnya menjadi merah juga ya akhirnya ya. Tapi nanti kita lihat bahwa label ini agak lain dengan yang ini ya. Sama labelnya, cuma dia ada ada name-nya ya. Nah, ini saya tulis lihat ya, hasil matriks A ya. Tertulis di sini hasil matriks A. Ya. Ini saya ganti ya. Ini sebetulnya adalah label 7 ya. Kemudian namanya saya ganti, saya naikkan ya. Nah, ini di sini sebenarnya tertulis label 7, tapi saya ganti jadi tadi ya, saya katakan tab membentuk tabel matriks A. Kemudian warnanya saya ganti merah ya, fontnya ya, supaya sedikit di highlight, nanti kita perhatikan hasilnya ya. Kemudian ini adalah label ke-8. Nah, kita lihat label ke-8 tulisannya apa ini? Ternyata tab matriks B ya, seperti yang sudah kita tadi diskusikan pada awalnya pada waktu kita merancang form 1 ya, di mana form 1 sudah saya ganti ya dengan inisial saya ya. Diklik ini form 1 ya, saya klik ini ya di sini. Nah, sekarang kita lihat ini form 1. Nah, form 1-nya saya tulis inisial saya di teksnya ya, bukan di name ya.
Tapi saya kira form 1 nggak ada name-nya ya. Bentar, cek dulu. Oh, masih ada name-nya. Ya. Nah, ini juga apa? Hati-hati ya. Ini karena ini mungkin bisa menjadi anu ya, apa? Menjadi bagian dari programnya. Ya. Baik, ini bisa kita ganti juga ya, tapi nanti lain kali akan saya tunjukkan apa ya efeknya, bagaimana tampilannya nanti ya. Baik, jadi ini kita sudah siapkan. Yang terakhir adalah button. Ya, saya buka ya, saya buka toolbox-nya ya. Nah, ini buttonnya ya. Ya, button kita klik ya, kemudian kita tanamkan di apa form 1 ini ya. Nah, yang perlu Anda lihat di sini adalah saya klik ya. Nah, saya tuliskan di sini ya, lihat di propertiesnya ya. Tertulis di sini dan yaitu start. Ini tujuannya adalah supaya S-nya ada underline-nya ya. Ada garis bawah. Dan namanya saya ganti P start. Ini nanti tujuannya adalah untuk dipakai untuk eksekusi di dalam programnya. Ya. Nah, tadi Anda sudah lihat bahwa saya telah menyiapkan programnya, ya, listing programnya. Kemudian kita tanamkan, ya, listing programnya kita tanamkan di ini, ya, di nah ini, ya. Ini kita sudah tanamkan di sini, ya. Ini lengkap, ya, sama seperti yang kita itu ya, sama yang sudah kita rancang, ya. Jadi ini formatnya tadi, format dari apa Windows untuk pengisiannya, kemudian ya kalau saya lihat sepintas ya, kalau ada ini ada error ya pasti dia ada garis merah di bawahnya ya. Begitu kita masukkan ya ada garis merah di bawahnya, terus kita bisa cek errornya di bawah ini. Nah, karena tertulis description ya, ya artinya description-nya kosong, berarti sudah tidak ada errornya ya. Jadi programnya ini sudah memenuhi syarat, artinya semua sudah terpenuhi ya. Nah, terpenuhi itu apa? Bukan berarti dieksekusi terus dia jalan itu terpenuhi. Kita harus cek hasilnya. Ya, program bisa berjalan, tapi sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan. Apakah sudah sesuai dengan apa namanya dengan diagram alirnya? Apakah sesuai dengan algoritmanya? Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita lihat sekarang kita kembali ke formnya ya. Sebelum sekarang kita akan mulai mencoba mengeksekusi ya. Kita pilih ini ya, start debugging atau F5. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, muncullah dia ya. Tadi kita lihat ini sudah muncul apa namanya Windows di mana kita bisa bekerja, ya kita bisa bekerja. Nah, kemudian saya mulai melakukan ini, kita masukkan dulu ya. Kita misalkan ini kita masukkan 3, kemudian ini katakan 2 ya, kemudian ini 2, ya, terus ini 3 ya. Ya tadi contoh tadi adalah semua 3 ya, pada awalnya di contoh awalnya semua 2 ya, ordo 2. Sekarang ini ordo 3 kali 2 ya, yang bawah 2 kali 3 ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Nah, saya hanya ingin mencoba ya. Baik, masuk start, keluarlah muncullah Windows di sini ya. Masukkan ya nilai matriks A untuk posisi 11, baris 1, kolom 1. Berapa nilainya? Misalnya saya berikan nilai 11. Nah, saya klik OK. Nah, belum muncul ya, di sini belum muncul. Ya nanti kalau matriksnya selesai, jadi ya kalau 32 ini berapa ya angkanya? Berarti 3 kali 2 ada 6 ya, 6 angka. Nah, kemudian ini 12, ya. Kemudian saya isikan nilainya 12 misalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang masukkan matriks untuk 21. Ya, tadi mulai 11, 12, ya. Kemudian nah, kita lihat ini 21 sampai nanti mungkin 3 ya.
ya, tergantung berapa barisnya. Saya masuk ke nilai 13. Ya, oke. Ya, ini kita perhatikan ya, 22 ya. Saya masukkan nilai 14. Oke. Nah, mulai 31. Ya, ini terlihat bahwa barisnya ada 3 ya. 3 dan kolomnya maksimum 2. Ya. Saya masukkan angka 15. Oke. Nah, mulai dia masukkan 3, 2. Harus kita masukkan. Ya. 16. Nah, saya asal aja mengambil ya. Ya. Kemudian ke 11. Nah, ini sudah P. Nah, kita lihat matriksnya sudah muncul ya. B belum. Karena kita lihat di sini mulai B, dia langsung sudah mencetak untuk matriks A. Ya, ini kolomnya 2, 1, 2, barisnya 3, 1, 2, 3. Nah, mari kita masukkan untuk B. Yang pertama saya masukkan 21. Nah, terserah saya mau bikin apa ya. Kemudian yang kedua saya masukkan 22. Ini untuk posisi 1, 2 ya. Nah, oke. Kemudian untuk posisi 1, 3 ya. Nah, ini lain lagi ini kolomnya yang 3 ini. Sebentar. Ya, kolomnya yang 3 ya. Nah, kita masukkan 23. Oke. Nah, sekarang dia mulai di baris kedua. Ya. Baris kedua yang pertama ya, saya masukkan 26 misalnya. Oke. Nah, 22 saya masukkan 27 misalnya. Oke. Nah, mulai dia masuk ke 23 ya, atau matriks B. Ya, masukkan 28 misalnya. Oke. Kita lihat ya. Ini yang terjadi adalah apa? Barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 2. Nah, sesuai dengan di sini yang untuk ini adalah barisnya 2, 1, 2, kolomnya 3, 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah contoh membuat dua matriks yang berbeda ordo ya, 32 dan 23. Ya. Baik. Sekarang mungkin Anda akan bertanya ya, ini gimana Pak misalnya ya, misalkan dia tidak bisa ya, tidak muat gitu misalnya, kita perbesar ya, sehingga nanti yang saya khawatirkan nanti kalau Anda sampai pakai 10, dia malah masuk ke ruangannya matriks B. Nah, ini kita geser dikit, misalnya ini contoh ya, kita geser dikit ya, supaya bagus. Ya, misalkan ada 10 sampai di sini ya, kita lihat tampilannya gitu ya. Ya, tapi saya tidak ingin mencoba itu ya. Itu tergantung Anda ya, nanti pada waktu melakukan eksekusi. Ya, Windows-nya bisa diperluas. Ya. Misalnya contoh ya, kita apa namanya eksekusi ya, kita eksekusi, kita lihat bagaimana bedanya. Kita lihat luas ya, cukup luas di sini ya. Jadi nanti kalau kita ingin mengerjakan, mungkin kalau matriksnya lebih besar, ya, kalau kita coba nggak cukup, diperlebar lagi. Ya mungkin ke bawahnya kurang. Ya, tapi bukan di sini ya, bukan di Windows yang sudah dieksekusi ini ya, tetapi di Windows yang form 1 ini. Ya, baik. Jadi kira-kira itu ya, kira-kira seperti itu ya yang harus kita lakukan. Tadi saya berharap bahwa Anda nanti bisa mempraktekkannya ya. Ya, kalau Anda inginkan nanti listing programnya saya masukkan di deskripsi ya. Baik, jadi untuk program ini selesai ya. Ya, saya kira demikian ya.